Apakah yang dimaksud dengan AC Power Analysis itu? Saya Vicky Yolanda dan teman saya Miora Dorti Sailana akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai AC Power Analysis. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengenal dan mengetahui apa itu AC Power Analysis serta peran AC Power Analysis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Instantaneous Power Average. Instantaneous Power Average atau daya seketika dalam watt adalah daya yang bekerja pada waktu yang relatif singkat, di mana rumusnya adalah PT sama dengan VT dikali IT. Berikut adalah gambar rangkaian dari sinusoidal source dan passive linear circuit. Dari gambar rangkaian ini, kita dapat menentukan rumus PT sama dengan VT IT sama dengan VM IM cos omega T plus theta V cos omega T plus theta I. Di mana Vm dan Im adalah amplitudo atau nilai puncak dan berada pada sudut fase dari tegangan dan arus masing-masing. Bagian kedua adalah Instantaneous Power Average. Instantaneous Power Average atau daya rata-rata dalam watt adalah rata-rata daya sesaat dalam satu periode. Yang di dalam kotak ini merupakan rumus untuk Instantaneous Power Average. Beban resistif R menyerap daya setiap waktu, sementara beban reaktif L atau C menyerap 0 daya rata-rata. Selanjutnya adalah Maximum Average Power Transfer. Untuk Maximum Average Power Transfer atau daya rata-rata maksimum, impedansi beban ZL harus sama dengan konjugat kompleks impedansi Thevenin ZTH. Berikut adalah rumus untuk Maximum Average Power Transfer. Selanjutnya adalah Effective or RMS Value. Nilai efektif dari arus periodik adalah arus DC yang mengantarkan daya rata-rata yang sama ke resistor seperti arus periodik. Rumusnya adalah XRMS sama dengan akar seperti integral 0 sampai T X kuadrat dt. Dari persamaan ini, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai RMS dari XT. Kita pertama-tama harus menemukan kuadratnya dan kemudian menemukan rata-ratanya. Nilai RMS adalah konstanta itu sendiri. Selanjutnya adalah apparent power dan power factor. Apparent power atau daya semu dalam VA adalah produk dari nilai RMS tegangan dan arus. Berikut adalah rumus untuk apparent power. S sama dengan VRMS I RMS. Sementara faktor daya adalah kosinus dari perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Ini juga merupakan kosinus dari sudut impedansi beban. Rumusnya adalah PF sama dengan PS P per S sama dengan cos theta V dikurang theta I. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang complex power. Nah, apa sih complex power itu? Complex power itu merupakan sebuah produk dari pasar tegangan RMS, sedangkan conjugate kompleksnya berasal dari pasar arus RMS. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa rumus yang diberikan agar kita lebih mudah untuk mencari hasil dari daya kompleks itu sendiri. Seperti yang ada di kolom ini. Nah, pada kolom yang ini kita bisa lihat tidak hanya ada kompleks power saja, tapi ada juga seperti apparent power, real power, reactive power, dan power factor. Di sini dia disatukan karena memang dia ini saling berkaitan satu sama lain, makanya dia disatukan seperti ini. Nah, ada juga yang sangat penting nih. Nah, jika Q-nya itu sama dengan 0, berarti dia itu merupakan resistive load. Nah, jika value Q-nya itu lebih kecil daripada 0, berarti dia itu merupakan capacitive load. Sedangkan jika Q-nya itu lebih besar daripada 0, berarti dia itu merupakan inductive load. Kita lanjut.
conservation of AC power. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi dari daya AC di mana daya kompleks, nyata, dan reaktif dari sumber sama dengan jumlah masing-masing dari daya kompleks, nyata, dan reaktif dari masing-masing beban. Jadi, daya ini memiliki sumber yang sama dari masing-masing bebannya. Jadi secara umum, untuk sumber yang terhubung ke N memuat seperti rumus yang seperti ini. Kayak seperti E sama dengan S1, tambah S2, dan seterusnya. Lanjut lagi. Power factor correction. Nah, di sini kita akan membahas di mana si power factor correction ini merupakan sebuah proses dalam meningkatkan faktor daya tanpa harus mengubah tegangan atau arus ke beban asli. Nilai yang diperlukan untuk kapasitas untuk mengubah C ditentukan seperti rumus berikut ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat teman-teman, bisa lihat sendiri kan. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, kita akan lanjut lagi ke aplikasinya. Nah, di sini pada pembahasan terakhir saya akan memberikan materi pengaplikasiannya. Nah, jika kita ingin mengukur daya rata-rata, kita cukup menggunakan wattmeter. Di mana wattmeter ini adalah alat untuk mengukur daya rata-rata. Nah, saya akan memberikan contoh gambarnya. Nah, ini merupakan contoh wattmeter yang berbentuk digital. Nah, pada poin yang kedua, yaitu biaya konsumsi listrik, di mana kita bisa menghitung berapa total biaya yang dikeluarkan jika kita menggunakan listrik. Nah, cara sederhananya yaitu seperti berikut. Nah, yaitu dengan menambahkan biaya tetap dengan biaya energinya. Jadi, jika kita ingin mencari berapa total listrik yang dikeluarkan, berapa biaya total yang dikeluarkan, kita hanya cukup menambahkan si biaya tetap dengan biaya energinya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, saya akan memberikan beberapa contoh dari tentang biaya listrik tersebut. Nah, di sini kita lihat dalam industri manufaktur itu mengonsumsi 200.000 mWh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, cara-cara bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menghitung total tagihannya. Di sini sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan. Oke, seperti ini teman-teman caranya untuk menghitung total biaya tagihan untuk listrik. Jadi mungkin sekian materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat.